enak lagi kalimatnya. 3 sebab mengapa Allah merendahkan umat Islam. Padahal hukum asalnya umat Islam itu mulia, tapi ada kalanya mereka akan jatuh menjadi rendah. 3 sebab. Ini sebagai bahan muhasabah. Ya, mudah-mudahan ini semua tidak akan pernah terjadi. Yang pertama, idza azumat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku ini sudah mengagung-agungkan dunia, mengagung-agungkan kekuasaan, mengagung-agungkan harta kekayaan, maka nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabut darinya kehebatan agama Islam ini. Jadi mohon maaf, termasuk saya ya Pak, kalau bagi saya kemuliaan itu diukur dari kekuasaan, kemuliaan itu diukur dari kekayaan, maka minimal pada diri saya Allah cabut kehebatan Islam itu. Apalagi kalau umat Islam ini sudah rata-rata nganggep orang jaya itu karena berkuasa, nganggep orang mulia itu karena harta. Kalau semua umat Islam sudah berpendapat begitu, baik di ucapan maupun di hatinya atau di pikirannya, ya sudah, walaupun umat Islam ini sugih-sugih Pak, jatuh pada kehinaan. Nuzi'at minha haibatul Islam, dicabut darinya kehebatan agama Islam. Karena dulu Nabi juga mendakwahkan Islam kan bukan dari kekuatan materi, malah orang melarat semua sahabat itu. Awalnya, walaupun kaya itu bagian, tapi yang ingin saya tegaskan, bukan kaya yang membuat Islam jaya, bukan punya kekuasaan yang membuat Islam jaya. Karena kalau ukurannya kekuasaan, banyak orang hina gara-gara kekuasaan. Kalau ukurannya kekayaan, banyak orang hina gara-gara kekayaan. Nah, tambah bahaya lagi kalau umat Islam berubah. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi, ma yubalir rajul, di mana seseorang tidak lagi memperdulikan min aina asobal mal, dari mana dia mendapatkan harta, min halalin au haramin, dari yang halal atau dari yang haram. Halal, haram, hantam semuanya. Ya, tambah rendah di umat Islam. Karena kejayaan Islam itu kan ada di kita. Kalau Indonesia ini kan masih repot sih Pak, negara dengan rating korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Jadi jangan ngarep Indonesia ini akan mengalami kejayaan. Korupsi itu jadi budaya, ini jadi soal kan? Kita ngakuin lah, korupsi itu jadi budaya di negeri kita ini. Asal nggak ketahuan KPK aja kan. Yang apes ya ketahuan KPK. Saya dulu pernah ngiri baca artikel 10 negara paling bahagia di dunia internasional. Dari 10 negara paling bahagia itu Bapak Ibu, enggak ada satupun orang Islam, negara Islam Pak. Enggak ada satupun negara Islam. Pikir saya sekilit ini yang bikin survei, kok negara Islam enggak ada yang masuk. Tapi saya baca dulu indikatornya, nomor 1, nomor 2 itu, nomor 1 Norwegia, negara paling bahagia itu. Amerika aja nggak masuk di 10 negara itu. Nomor 1 Norwegia, nomor 2 itu Swiss. Saya baca mengapa indikatornya 2 negara ini jadi negara nomor mereka 1, negara yang 2. 1, tingkat korupsi di Norwegia itu 0,01%. Nggak mau mereka nyebut 0% benar. Hampir tidak ada orang korupsi di sana. Subhanallah. Nah, kita ini ngaku Islam Pak, kali ngerti teori tobat kali ya. Nggak apa-apa korupsi Ustadz, habis itu kan tobat. Apa mungkin gara-gara tobat gitu. Terus di sana itu gaji guru itu paling rendah di Norwegia 395 juta sebulan Pak, kalau dirupiahkan. Kalau dipakai di Indonesia Pak, gaji guru yang nggak usah banyak-banyak lah 100 juta lah ya. Gaji guru ngaji 200 juta, gaji imam masjid 300 juta. Nunggu saya jadi presiden dulu kayaknya ya.
Itu luar biasa itu Norwegia. Wajar mereka bahagia kan? Terus di Norwegia itu banyak orang kaya tapi nggak punya mobil. Mereka cukup naik sepeda. Jadi nggak ada kamusnya di Norwegia itu orang saingan punya harta, lomba-lomba dari ukuran mobil, nggak ada. Mereka cukup naik taksi, walaupun duitnya banyak, orangnya kaya. Nah kalau orang Indonesia kan maksa sih Pak, besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ya gimana kita akan bahagia? Saya setuju banget Bu dengan perkataan dokter yang di Jawa Timur itu. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Jadi jangan terlalu banyak pantangan Pak sengsara hidup ini. Penyebab penyakit bukan makanan, tapi pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya Bapak Ibu ini cepat matilah kalau banyak cicilan. Karena ada hormon tertentu yang membuat kita banyak mudah terkena penyakit. Apalagi mobil nyicil, rumah nyicil. Ya wajar lah kalau rumah kan kebutuhan papan ya, pokok primer. Motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, sampai seragam pengajian aja ibu-ibu nyicil itu. Kalau begitu modelnya ya sengsara kita. Karena gini, kita ini orang Islam Pak, baca ayatnya terang banget. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian sampai kalian dijejelkan dalam kubur. Kita baca tuh ayat, tapi kita sendiri melakukannya gitu. Subhanallah. Karena memang saya ambil contoh sederhana lagi lah. Orang kampung zaman dulu, ya mudah-mudahan zaman sekarang masih lah. Karena saya ini orang kampung. Setahu saya kalau saudara jauh datang, apalagi saudara ini ada di kota nih Pak, ribet langsung masak, lihat tempat nasi ada nasi enggak, sibuk masak, nangka di pohon diunduh, bikin sayur santan nangka, ada ikan asin goreng ikan asin, ayam kampung nangkep dulu ayam kampung itu, dikejar-kejar ya lama, ada setengah jaman nangkepnya itu, dapat sembelih. Jadi saudara jauh dari kota ini nggak boleh kemana-mana dulu kalau belum makan. Itu cerminan masyarakat bahagia itu. Walaupun rumahnya dari kayu, mobil ndak punya, motor juga motor butut. Itu pun kadang-kadang motor habis orang begal itu ya Pak. Motor buta ya, harga 1 juta laku. Makanya begal banyak, orang kampung suka beli soalnya. Jadi hidup sederhana tapi tampaknya kaya. Bandingkan sama orang kota, mobil punya, rumah bagus, motor banyak. Begitu saudara dari kampung datang, boro-boro nyembelih ayam. Habis ini mau kemana lagi kira-kira? Subhanallah. Itu ngusir alus itu, ngusir alus. Karena ngapa? Sudah ada hitungannya. Kalau hari ini belanja sekian, gimana cicilan bulan depan? Sudah sedemikian rupa. Ini gara-gara apa? Alhaakumut takatsur. Walaupun saya tidak mengeneralisir, bermegah-megahan telah melalaikan kalian semua. Jadi kita ini sedang dihadapkan dengan fenomena yang sedemikian rupa. Makanya Nabi sempat ingatkan kan, kalau ngejar kaya nggak ada selesainya. Kita kaya hari ini, masih banyak yang lebih kaya dari kita. Makanya Nabi sampaikan, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Itulah mengapa kita ini pakai masker Pak. Bukan biar nggak mati, salah niat tuh. Biar sehat. Walaupun saya ceramah nggak mungkin pakai masker kan, engap. Lama kelamaan dia bau jigong juga Pak. Subhanallah. Jadi karena kita ini butuh suplai oksigen yang cukup kan, batang otak kita ini tidak boleh kekurangan oksigen soalnya. Jadi orang sering salah niat. Padahal ajal itu nggak nunggu sakit, ajal itu nggak nunggu COVID. Yang mati bukan karena COVID juga banyak soalnya. Mengapa kita ini pakai protokol kesehatan, rajin cuci tangan katanya, wudhu yang sempurna, makan teratur, karena biar tidak sakit. Kalau umur panjang tapi penyakitan kan gak enak. Bukan biar tidak mati. Kalau mati ajal, bukan karena sakit. Makanya saya ambil umpama begini sajalah. Ada orang kaya, rumah mewah, semua serba ada. Tapi ketiban makan nasi putih takut. Minum kopi dikasih gula takut.
Minum teh manis takut, makan sayur santan takut, ujung-ujungnya makan tiwul gitu. Setahu saya tiwul itu dulu makanan orang susah, Pak. Karena saya masih kecil itu makan 3 kali sehari kan, sekali makan nasi, 2 kali makan tiwul. Zaman saya masih kecil itu, saking susahnya. Jadi walaupun orang tua saya Sumatera, pinter bikin tiwul karena belajar sama orang Jawa, ngirit beras. Makan orang susah. Sekarang tiwul makanan orang kaya sekarang ini di Bandar Lampung. Ada orang kaya tapi serba takut. Bandingin sama tetangga sebelahnya. Rumah geribik, lantainya tanah, tapi sekali makan langsung 3 piring. Sayurnya kelapa, santan, nangka. Lauknya ikan asin. Sambelnya sambal terasi. Lalapnya pete, jengkol, jaling. Jadi satu. Habis makan 3 piring, keringetan, bekipas, duduk di teras, ngudut ji samsu. Luar biasa. Itu sehat itu, Pak. Makanya tadi kita ini jangan salah niat. Kita jadi paranoid sama COVID karena takut mati. Nanti matinya bukan karena COVID, banyak sebab yang lainnya. Maka sekali lagi saya ingin tegaskan balik lagi bahwasanya umat Islam harus menjadikan dunia sebagai alat. Jangan taruh di sini dunia ini. Ini bukan berarti rumusnya dilarang kaya atau dilarang miskin, Pak. Karena ini rahasianya. Kaya dan miskin itu nasib, bagian. Ini ilmu, kalau saya pegang ilmu ini. Kalau ada kan orang ngomong, oh kita kaya tergantung ikhtiar. Tidak, capek kamu kata saya. Kalau menjamin kekayaan karena ikhtiar, ya udah kerja aja, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banyak orang nggak kaya-kaya juga, makan sehari habis dimakan. Bukan karena kerja, bukan. Oh itu karena kurang pintar. Banyak orang pintar tapi nggak kaya, malah ketangkep KPK, Pak. Nggak jadi kaya pada akhirnya, karena yang namanya rezeki itu nasib. Makanya orang di dunia ini nggak ada satupun yang rezekinya sama. Coba lihat, nggak ada satupun yang persis 100% sama rezekinya, nggak ada. Walaupun gajinya sama-sama 3 juta, rezekinya tetap beda. Karena itu nasib, itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketentuan. Makanya jangan capek. Kita katakan capek, kalau ngukurnya dari ikhtiar, jelas pasti capek kita. Kita sih salah mengartikan ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wajar lah kalau kita ini kan bukan orang Arab, bukan pakar bahasa Arab, bukan pakar tafsir, makanya sering salah kan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Itu kalau pakai ayat itu, Pak, matre banget kita, yakinlah. Ini ayat paling matre di dunia ini. Bukan ayatnya ternyata yang matre, kita salah memahaminya. Apa sih maksud ayat itu? Kan ada 2 kali ma di situ. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yughayyiru, akan merubah. Ma, nama ini ma, apa-apa. Ma ini apa? Ma, ada maknanya ma di sini, apa-apa. Biqaumin, akan suatu kaum, hatta, sehingganya yughayyiru, kaum itu merubah ma. Ada 2 kali kata ma, bi anfusihim. Ma pertama sama ma kedua itu beda. Ma yang pertama itu maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah keberkahan akan suatu kaum sampai kaum itu merubah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sedang bicara tentang kaum yang bermaksiat, kaum yang ingkar kepada Allah. Bahasa katanya begini, Pak, aku nggak akan mendatangkan rahmat dan berkah kepada kaum itu sebelum dia berubah dari kekafiran menjadi iman, dari kemaksiatan menjadi taat. Itu maksudnya. Kita sering salah arti. Jadi artinya kamu nggak akan kaya kalau kamu nggak peras keringat banting tulang. Ukurannya ikhtiar. Banyak orang sudah bekerja tapi pas-pasan saja hidupnya. Makanya saya ingin sampaikan, kaya itu nasib.
Tapi keberkahan itu pilihan. Kaya itu nasib, bagian. Tapi keberkahan itu adalah pilihan. Ini rumus dalam kehidupan. Makanya begini, walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri kaum itu beriman dan bertakwa, niscaya akan dicurahkan kepada mereka dari langit turun berkah, dari bumi keluar berkah. Itu bicara tentang keberkahan ayat itu. Sama kayak orang begini salah niat tadi Pak. Keluar masjid ada tukang semir. Cerita Pak Zainuddin itu kan. Mas, sampean sehari nyemir dapat berapa? 10.000. Sampean sholat enggak? Ya enggak sih. Ngapa nyemir di masjid? Ya kalau orang pulang sholat pengen nyemir kata dia. Tak ajarin Mas. Coba kamu sholat. Nanti rezekimu bukan 10.000 sehari. Nanti Allah tambah besok 15.000. Besoknya lagi 20.000. Besoknya lagi 30.000. Pikir tukang semir iya juga ya. Mulai sekarang gua sholatlah. Sholat dia Pak. Begitu besok. Tadinya biasa dapat 10.000. Turun jadi 5.000. Kok enggak 15.000 pikirnya. Sabar mungkin ujian. Besoknya lagi 5.000 lagi. Sabar mungkin ujian. Besoknya lagi enggak dapat sama sekali. Kata tukang semir, kalau begini berhenti gua sholat kata dia. Kita sering salah gitu karena ngukur orang kaya itu dari sholatnya, nggak bisa. Mengapa kita sholat? Karena sholat itu kewajiban. Kalau nggak sholat ya dosa kita. Hak Allah sebagai zat yang kita sembah ya kita sholat. Kewajiban kita soalnya. Apa iya kalau orang rajin sholat pasti kaya? Ya belum tentu. Orang sholat kaya banyak. Orang sholat nggak kaya banyak. Yang nggak sholat kaya raya banyak. Ada supir rajin sholat. Mana-mana pakai peci si mamang supir nih. Rajin sholat. Tapi selamanya jadi supir. Yang disupirin Cina. Boro-boro sholat Pak, agamanya aja mak jelas. Kemana-mana pakai rok pendek segini, pakai lekton, you can see. Si supir mikir, gua yang rajin sholat cuman jadi supir, pikir dia. Nah bos gua agamanya jemaah jelas, pakai baju telanjang, sugih. Kalau itu ukurannya, banyak orang kafir nantinya. Kalau itu ukurannya, karena tidak menyadari hakikat ketaatan itu sendiri. Jadi saya ingin tegaskan, kalau jumlah materi itu nasib. Ini ayat yang tidak akan bikin kita matre Pak materi ini. Loh Ustaz, kalau kerja itu gimana? Sama kayak sholat. Sholat itu kewajiban, kalau nggak sholat dosa. Kerja itu kewajiban, kalau nggak kerja ya dosa. Kita memandang bekerja, mencari nafkah itu kewajiban. Tapi bukan ukuran orang menjadi kaya atau tidak. Baik, ini agak panjang yang pertama ini saya sampaikan Pak, biar tuntas sekalian materinya. Bukan ngajari, ini buat diri saya juga. Memahami hidup ini biar enggak salah niat. Begini, itulah sebabnya mengapa dalam Al-Quran ada bahasa wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unta. Ini surah An-Najm ayat 42, 43, 44 urutannya. Sesungguhnya Allah oh ya, makasih. Sesungguhnya Allah menciptakan tawa dan tangis. Makanya tertawa itu bagian dari Al-Quran. Nangis juga bagian dari Al-Quran. Tapi berdasarkan rumus ayat ini, jangan terlalu banyak tertawa. Karena ujungnya pasti tangisan. Karena temenan itu. Makanya kalau tertawa secukupnya sajalah. Sekedarnya. Jangan berlebih-lebihan. Karena ujungnya pasti tangisan. Urutannya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup. Jadi kalimatnya bukan hidup dan mati, mati dan hidup. Saya minum dulu Pak. Bismillah. Karena pada kenyataannya mati itu duluan, hidup itu belakangan. Mati itu awal, hidup adalah akhir.
Makanya akhir dari kehidupan bukan kematian, tapi kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kan urutan dalam Quran begitu, wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Awalnya mati, lalu kalian dihidupkan, mati lagi dan hidup lagi. Maka urutannya mati dulu baru hidup. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unta, dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan tawa dan tangis, Allah menciptakan mati dan hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan kaya dan itulah kita keplesetnya, Pak. Di kalimat yang berikutnya ayat ke-48-nya Allah tidak mengatakan miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi tidak cukup. Subhanallah. Jadi Allah enggak nyebut miskin di ayat ini, tapi Allah menyebutkan kaya dan cukup. Orang hidup Nabi itu rumahnya sederhana, tempat tidurnya bukan kasur, pelepah kurma yang dianyam. Kita mah mending sprint bed kita, Pak. Nabi mah tikar, tapi Nabi kaya karena dia cukup. Ali itu hidupnya apa adanya, Fatimah itu bajunya tambelan karena enggak kebeli baju baru, baju yang bagus, tapi dia cukup karena dia kaya. Nabi itu tahu betul dari mantu-mantunya Ali. Ini mantunya yang Allah kasih takdir nasibnya enggak kaya secara harta. Hidupnya sederhana. Cuman kaya hati saja. Ada mantunya yang Allah takdirkan kaya, Utsman bin Affan. Allah takdirkan kaya Utsman itu. Utsman enggak bisa nolak karena takdirnya kaya. Dan Nabi tahu betul akan itu semua. Di antara sahabatnya ada sahabatnya yang ditakdirkan miskin. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang ditakdirkan kaya, Abdurrahman bin Auf. Makanya ada cerita kan, Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Dia ngomong sama bininya. Kata Abdurrahman bin Auf, "Dek, kita melarat yuk." Lu ngapa? Kata bininya. Kata Nabi, kalau orang kaya hisapnya lama, masuk surganya belakangan. Makanya bapak-bapak kalau pengen cepat masuk surga jangan kaya-kaya. Hartanya kumpulin, kasih ke saya. Biar sayalah yang berkorban ya Pak ya. Kata Abdurrahman bin Auf, susah hisapnya. Maka gini aja dek, harta kita habisi biar kita miskin. Kata istrinya, kayak mana Kak cara menghabiskannya? Sudah dikeluarkan Pak, tetap banyak juga. Maka muncul kejadian perang Tabuk. Semua berangkat perang, begitu pulang perang kurma kelewat panen. Mestinya panen tapi kelewat waktu, busuk semua. Maka kata Abdurrahman bin Auf, nah ketemu kaya, ketemu cara kita jadi orang miskin. Maka dia umumkan, semua yang kurmanya busuk saya borong dengan harga paling tinggi. Sudah borong semuanya, kata pelayannya Abdurrahman bin Auf, "Tuan Anda miskin." "Saya memang pengen miskin. Ini gajimu yang terakhir, karena habis ini saya tidak bisa ngegaji kamu lagi. Karena saya sudah jatuh miskin. Gara-gara ngeborong kurma busuk tadi itu." 3 hari kemudian Pak, datang utusan Raja Yaman. Dia mengatakan, Raja Persia, nyari kurma busuk sebanyak-banyaknya untuk obat. Karena di negeri mereka ada penyakit menular, wabah. Mungkin corona juga lah ya. Wabah, corona, obatnya kurma busuk. Maka diborong dengan harga 3 kali lipat lebih mahal. Nangis Abdurrahman bin Auf. Enggak jadi miskin Pak, malah tambah kaya 3 kali lipat. Apa kata Nabi? Takdirmu memang kaya, kamu tidak bisa menghindarinya. Ini rumus kehidupan sebetulnya.
Makanya di Indonesia ini ada Pak Khairul Tanjung. Itu bener anak singkong itu, Pak. Jadi Pak Khairul Tanjung itu orang kampung Minang ya, dari tanah Minang merantau jadi marbot masjid. Ibarat kata enggak tunawisma, enggak punya rumah di Jakarta. Tapi siapa sangka dia sekarang bahkan pernah masuk orang terkaya nomor 3 se-Indonesia. Kalau yang lain tuh kaya-kaya Pak, apalagi grup Sampurna sebagainya itu ya, 9 naga. Itu kan kaya gara-gara orde baru tuh. Gara-gara orde baru kan. Koneksi kekuasaan. Kalau Pak Khairul Tanjung tuh murni. Memang usaha, bukan keluarga, dia yang memulai. Orang sering teriak-teriak Nyonya Li, sering ngegadek Lampung ini Pak, kan begitu ya. Kita tahu tanah Sugar Group tuh dari mana? Itu kan HGU zaman Orde Baru kan dikasih. Makanya mereka kaya raya dan sangat kaya itu kan. Nunggu saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden tak ambil itu, tak kasih PTPN semua. Subhanallah. Ini luar biasa. Oke, kita nggak bahas kesananya. Pak Khairul Tanjung tadi itu murni kaya. Kaya raya, Transmart di mana-mana, punya Trans TV, Trans 7, Trans Hotel sebagainya. Istrinya cuma 1 itu Pak. Maunya orang kaya begitu 4 lah bininya ya, untuk mensejahterakan umat gitu. Anaknya juga cuma 2, cewek semua lagi. Nah kita nggak bisa iri, karena ngapa? Itu bagian bagi dia. Ya kita doakan saja bagi Pak Khairul Tanjung digunakan harta itu untuk kebajikan, untuk mensejahterakan karyawannya, untuk agamanya sedemikian rupa. Jadi semua adalah bagian, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berjuang banting tulang ingin kaya, nggak kaya-kaya juga. Makanya kita kembali kepada konsep bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat engkau menjadi kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat engkau jadi kaya. Iya juga ya. Dibalik, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Nah, yang 2 singkat dulu aja Pak. Kapan-kapan nanti kita kupas lagi tuh. Yang 2 yang membuat umat Islam jadi rendah. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatal wahyi. Apabila umatku, kata Nabi, sudah meninggalkan amar ma'ruf, ngajak kebaikan, ngajak ke masjid, ngajak taat kepada Allah, dan meninggalkan mencegah perbuatan munkar. Munkar dibiarkan gitu aja. Hurimat barakatal wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Jadi Quran itu ada tapi nggak berkah. Bukan Qurannya yang salah, tapi nggak berkah bagi kita. Kadang-kadang kita pakai ruqyah Quran tuh nggak mempan-mempan juga. Dibacain Fatihah nggak mempan, dibacain Yasin nggak mempan, malah jinnya nantang. Gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak ya. Makanya jin-jin sekarang jinnya hebat, nggak takut sama ustaz, nggak takut sama Quran. Takutnya sama tukang permak lepis, guyonannya begitu. Karena ngapa? Ya mungkin salah kita kalau Quran hilang berkahnya. Karena dakwah tidak lagi ditegakkan atau sudah berkurang. Walaupun man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi. Apabila kalian melihat kemungkaran, ubahlah, falyughayyirhu, hendaklah ia mengubah, biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan. Makanya sering saya sampaikan, orang baik harus berkuasa. Harus berkuasa. Ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak ulama berpolitik? Boleh. Ya kalau yang berpolitik bajingan tengik semua, apa jadinya Pak? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan semua, bagi-bagi bagi-bagi. Ulama separoh ke kelompok politik A gitu, ulama separoh kelompok politik B, separoh lagi netral.
Tengah-tengah biar mendamaikan, jangan semua habis gitu. Boleh orang soleh itu harus memegang kekuasaan untuk mencegah kemungkaran. Kemudian fa'ilam yastati', kalau tidak mampu juga dengan tangan, fabilisani, dengan lisan. Tegur. Tapi jangan mencaci maki. Karena dakwah itu tidak boleh mencaci, harus betul-betul kembali ke inti dakwahnya. Fa'ilam yastati', kalau tidak mampu juga fabiqalbih, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, walaupun dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Baik, yang terakhir, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci. Ini agak mirip-mirip nih zamannya, Pak. Sudah saling mencaci, saling menghardik, saling bermusuhan, saling berhadap-hadapan, maka saqatat min ainillah, jatuh kehormatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat umat Islam belum bisa bahagia. Karena ngapa? Arab terlibat perang Yaman, Suriah perang saudara, Irak perang saudara, Libya perang, Mesir bergejolak, Afghanistan perang. Bingung kita ini, Pak. Itu orang Islam semua itu. Mestinya perang-perang Yaman, Arab, Saudi, Irak, Suriah itu dikumpulin jadi satu buat nyerang Israel yang jelas-jelas musuh Islam. Tapi kok malah sama-sama sholat saling ngebom, sama-sama sholat saling bunuh-bunuhan. Kita ini memang mudah sekali diadu domba. Inilah yang disebutkan dalam sabda Nabi itu, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar menyembah setan. Ini bahkan nyebut Arab loh Nabi, Pak. Setan sudah kehabisan cara. Orang Arab yang tadi menyembah berhala terus masuk Islam lalu sholat, orang Arab sudah tidak bisa lagi digoda menyembah setan. Kata Nabi, walakin fit tahrisi bainahum, tapi setan berhasil mengadu domba antara sesama mereka. Inilah ujian terberat bagi umatku. Sulit menjaga persaudaraan. Padahal kada bedanya itu nggak banyak-banyak betul sih, Pak. Cuman beda faksi politik misalnya. Hanya beda itu dan sebagainya. Maka sahabat bertanya, gimana mencegahnya ya Rasul? Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Tetaplah bersabar dengan orang yang masih sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun beda madhab, beda firqah, beda manhaj dan lain sebagainya, selama masih sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara kita. Ini untuk mencegahnya agar umat Islam tidak mudah diadu domba dan perang saudara. Baik, demikian. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Boleh kalau ada. Ada yang mau ditanya?